Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Fadila Rambe dengan NIM 123315003, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, kita akan masuk kepada pembahasan. Pengertian dan pentingnya Pancasila sistem filsafat. Nah, Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Tujuan dari filsafat ini adalah mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Dalam filsafat itu harus refleksi radikal dan integral. Filsafat adalah kreasi akal manusia yang merupakan jawaban-jawaban atau rahasia-rahasia dari alam semesta. Sekarang kita masuk kepada filsafat sebagai proses dan hasil. Nah, filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya. Untuk kemudian bagi manusia, pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan hidup atau worldview. Nah, di sini filsafat sebagai proses dan hasil merupakan kreasi sebagai akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan alam semesta. Selanjutnya kita masuk kepada sistem filsafat. Nah, sistem filsafat menurut Louis of Katzoff adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lainnya, misalnya sistem ilmiah. Dalam pengertian sebagai pengetahuan yang menembus segala sesuatu, filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama dalam dikti pada tahun 2013, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Baiklah, sekarang kita masuk kepada yang pertama itu cabang metafisika. Nah, cabang metafisika di sini adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Dan yang keempat adalah logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir yang rasional. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah agar dapat diberikan sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sekarang kita masuk kepada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Istilah sistem ini berasal dari istilah Yunani, sistema, yang mengandung arti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berarti pulau, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan dan komponen secara teratur. Nah, sistem ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, keseluruhan organ-organ tubuh tertentu, sehimpun ide-ide, prinsip dan sebagainya, hipotesis atau teori, metode atau tata cara atau prosedur, skema atau metode pengaturan susunan sesuatu. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu yang dimaksud adalah untuk merumuskan asas negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Nah, sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan satu kesatuan. Pancasila sendiri terdiri atas 5 bagian atau sila, yang masing-masing sila mempunyai asas dan fungsi masing-masing, tetapi merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sistem koheren ini maksudnya adalah saling berhubungan satu sama lain. Sistem filsafat yang artinya menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Sistem filsafat yang bersifat mendasar adalah sebuah bentuk perenungan yang mendalam
hingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Dan sistem filsafat yang bersikap spekulatif itu adalah buah pikir perenungan tadi akan menjadi pola pikir atau pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Selanjutnya kita masuk kepada kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu sistem Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Menurut Notonagoro pada tahun 1975, Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila itu memenuhi syarat 4 sebab atau kausalitas yang bersifat sebab akibat menurut Aristoteles, yaitu yang pertama kausa materialis atau asal mula bahan, yang kedua kausa formalis atau asal mula bentuk, yang ketiga adalah kausa efisien atau asal mula karya, dan yang keempat adalah kausa finalis atau asal mula tujuan. Kausa materialis atau asal mula bahan. Di dalam kausa materialis ini, bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang B. Kausa formalis atau asal mula bentuk. Nah, hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu yang dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C adalah kausa efisien. Nah, atau asal mula karya. Kausa efisien ini asal mulanya yang menjadikan Pancasila itu dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang D adalah kausa finalis, asal mula tujuan. Nah, Pancasila itu dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara yang tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua, kita masuk kepada landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologi ini berasal dari kata Yunani yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Berarti pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Berarti ontologi ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh kenyataannya, yang sungguh-sungguh ilmunya, dan pandangan ontologi ini dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kita masuk kepada landasan yang ketiga adalah landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat di menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan pengetahuan, yang artinya adalah bahwa landasan epistemologi ini diartikan sebagai pengetahuan dan kebenaran, dan logos diartikan sebagai teori. Yang keempat adalah landasan aksiologi Pancasila. Landasan aksiologi Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diteken nilai dasar itu harus menjadi menghayati nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Tahapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan daerah. Sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, Pancasila bersifat khusus dan konkret. Selanjutnya kita masuk kepada hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu harus mendasari seluruh perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai sistem filsafat
mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila itu sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslack. Yang kedua, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian dari kata hakikat ini dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Yang kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Yang ketiga adalah hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila ini terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh pendiri negara. Hasil perenungan itu yang dimaksudkan untuk merumuskan asas negara yang merdeka. Selain itu, perenungan itu tersebut juga sebagai sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri kefilsafatan, yaitu yang harus koheren, harus bersifat menyeluruh, harus bersifat mendasar, dan harus bersifat spekulatif. Demikian penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga dengan materi ini teman-teman mengerti apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.